Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Artik Aryesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah algoritma dan struktur data 1. Video kali ini membahas tentang bubble sort. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar bubble sort serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Konsep dasar sorting, 2. Pengertian bubble sort. Mari kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu konsep dasar sort. Sebelum membahas sorting, apakah teman-teman ingat mengenai binary search? Binary search dapat dilakukan pada data terurut. Jika data belum terurut, maka harus dilakukan pengurutan terlebih dahulu. Teman-teman dapat melihat video binary search kembali pada link di pojok kanan atas. Sorting adalah pengurutan data. Dalam kasus pada video ini akan dibahas sorting pada array satu dimensi. Terdapat dua jenis sorting, satu ascending, mengurutkan dari terkecil sampai dengan terbesar, contoh mengurutkan abjad dari A sampai dengan Z. Kemudian yang kedua adalah descending, mengurutkan dari terbesar sampai dengan terkecil, contoh mengurutkan abjad dari Z sampai dengan A. Setelah teman-teman mengetahui konsep dasar sorting, maka kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu bubble sort. Pengurutan bubble sort akan dilakukan dengan membandingkan elemen yang bersebelahan. Jika ingin mengurutkan secara ascending, maka nilai terbesar akan ditempatkan pada ujung paling kanan elemen array. Sebaliknya, jika ingin mengurutkan secara descending, maka nilai terkecil ditempatkan pada ujung paling kanan elemen array. Teknik pengurutan bubble sort merupakan metode paling sederhana dari semua metode sorting. Tetapi bubble sort tidak efisien digunakan karena cara pengurutannya memindahkan elemen array ke ujung paling kanan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan urutan array yang sesuai, yaitu secara ascending atau descending. Langkah-langkah bubble sort adalah 1. Menentukan data-data yang akan diurutkan. Pada kasus ini adalah nilai pada elemen array satu dimensi. 2. Melakukan pengulangan dari data-data tersebut sejumlah elemen array. Dalam perulangan, elemen paling kanan yang sudah berisi nilai terbesar tidak akan dibandingkan kembali. 3. Melakukan perbandingan antara elemen pertama dengan elemen berikutnya atau disebut compare. 4. Menampilkan data perbandingan. Jika mengurutkan terbesar, maka nilai terbesar bergeser ke kanan atau diswap. Jika mengurutkan terkecil, maka nilai terkecil bergeser ke kanan atau diswap. Ulangi langkah ketiga sampai semua data dibandingkan. Jika teman-teman perhatikan, langkah ini hampir mirip dengan langkah mengurutkan pada materi binary search data yang belum terurut, di mana terjadi perbandingan apakah ingin mencari yang terbesar atau terkecil, kemudian terjadi pertukaran sesuai dengan pengurutannya ascending atau descending. Agar teman-teman dapat memahami proses bubble sort, maka teman-teman dapat melihat ilustrasi bubble sort pada video ini. Misal sudah disiapkan array satu dimensi yang sudah ada isinya dengan jumlah elemen n. Di contoh ini n adalah 7, berarti jumlah elemen adalah 7. Teman-teman diminta untuk membuat penggalan program untuk mengurutkan isi array sehingga menjadi terurut secara ascending, yaitu dari terkecil hingga terbesar. Pada contoh sudah terurut dari nilai 5 yang terkecil dan 22 yang terbesar. Algoritma dari bubble sort sesuai dengan langkah-langkah adalah 1. Inisialisasi array beserta dengan variabel-variabel yang diperlukan. 2. Membuat perulangan outer loop sejumlah elemen array yang ingin dibandingkan. Pada algoritma ini menggunakan variabel k. 3. Membuat perulangan inner loop dari elemen-elemen array yang akan dibandingkan. Pada algoritma ini menggunakan variabel i. Di dalam inner loop akan dilakukan perbandingan. Karena ini adalah pengurutan secara ascending, maka akan memeriksa apakah elemen array ke i lebih besar daripada elemen array ke i plus 1. Jika benar, maka lakukan swap atau penukaran, di mana penukaran dilakukan dengan menyimpan nilai elemen array ke i ke dalam sebuah variabel. Pada algoritma ini adalah variabel x. Berikutnya, array ke i akan diisi dengan nilai dari elemen array ke i plus 1, maka elemen array ke i plus 1 akan diisi dengan nilai pada variabel x. Berdasarkan algoritma bubble sort, maka dihasilkan potongan program bubble sort yang diawali dengan pendeklarasian jumlah elemen dengan konstanta n. Outer loop untuk melakukan perulangan sejumlah elemen yang akan dibandingkan dengan menggunakan variabel k.
di mana K dimulai dari 0 akan berulang selama nilai K lebih kecil sama dengan nilai N-1. Inner loop untuk melakukan perbandingan dua buah elemen array menggunakan variabel I yang dimulai dengan 0 dan akan berulang selama nilai I lebih kecil sama dengan nilai N-2 min K. Di dalam inner loop akan dilakukan perintah swap atau pertukaran. Karena ini mengurutkan secara ascending, maka ketika ditukar, nilai terbesar akan bergeser ke sebelah kanan. Perintah inner loop akan terus berulang sampai nilai terbesar diletakkan paling kanan. Mari teman-teman perhatikan tahapan pengurutan dengan bubble sort. Berdasarkan algoritma, konstanta N sesuai dengan jumlah elemen array yaitu 7. Outer loop menggunakan variabel K dimulai dari 0 dan akan berulang selama N dikurang 2, berarti 7 dikurang 2 yaitu 5, dengan iterasi K++. Inner loop menggunakan variabel I dimulai dari 0 dan akan berulang selama N dikurang 2 dikurang K dengan iterasi I++. Maka ketika K sama dengan 0, nilai I akan berulang dari 0 sampai dengan 5 yang didapat dari hasil N dikurang 2 dikurang K. N merupakan konstanta yaitu 7. Saat ini nilai K adalah 0, maka 7 dikurang 2 dikurang 0 sama dengan 5. Dimulai pada tahap 1 ketika K sama dengan 0 dan I sama dengan 0, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A0 lebih besar dari A1. Jika benar, maka lakukan pertukaran dengan langkah X diisi dengan A0, kemudian A0 diisi dengan A1, dan A1 diisi berdasarkan X. Berikutnya ketika nilai I sama dengan 1, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A1 lebih besar daripada A2. Jika benar, maka lakukan pertukaran, yaitu X diisi dengan A1, kemudian A1 diisi berdasarkan A2, dan A2 diisi berdasarkan X. Berikutnya ketika nilai I sama dengan 2, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A2 lebih besar dari A3. Jika benar, maka lakukan pertukaran. Jika salah, maka tidak ada pertukaran. Berikutnya ketika nilai I sama dengan 3, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A3 lebih besar dari A4. Jika benar, maka lakukan pertukaran, yaitu X diisi dengan A3, kemudian A3 diisi berdasarkan A4, dan A4 diisi berdasarkan X. Berikutnya ketika nilai I sama dengan 4, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A4 lebih besar dari A5. Jika benar, maka lakukan pertukaran. X diisi dengan A4, kemudian A4 diisi berdasarkan A5, dan A5 diisi berdasarkan X. Berikutnya ketika nilai I sama dengan 5, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A5 lebih besar dari A6. Jika benar, maka lakukan pertukaran. X diisi dengan A5, kemudian A5 diisi berdasarkan A6, dan A6 diisi berdasarkan X. Isi elemen array setelah pengurutan tahap pertama dengan nilai K sama dengan 0. Elemen A6 tidak akan diikutkan pada proses pengurutan berikutnya, karena sudah sesuai dengan bubble sort ascending, yaitu nilai paling besar diletakkan pada elemen paling kanan. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua adalah ketika K bernilai 1, maka nilai I akan berulang kembali dari 0 sampai dengan 4, yang didapat dari hasil N dikurang 2 dikurang K. N merupakan konstanta yaitu 7, saat ini nilai K adalah 1, maka 7 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 4. Tahap 2, isi array sudah berubah akibat dari perulangan sorting pada tahap 1. Ketika K sama dengan 1 dan I sama dengan 0, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A0 lebih besar dari A1. Jika benar, maka lakukan pertukaran dengan langkah X diisi dengan A0, kemudian A0 diisi berdasarkan A1, dan A1 diisi berdasarkan X. Berikutnya, ketika nilai I sama dengan 1, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A1 lebih besar dari A2. Jika benar, maka lakukan pertukaran. Jika salah, maka tidak ada perubahan. Berikutnya, ketika nilai I sama dengan 2, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A2 lebih besar dari A3.
Jika benar, maka lakukan pertukaran. Jika salah, maka tidak ada perubahan. Berikutnya, ketika nilai I sama dengan 3, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A3 lebih besar dari A4. Jika benar, maka lakukan pertukaran. X diisi dengan A3, kemudian A3 diisi berdasarkan A4, dan A4 diisi berdasarkan X. Berikutnya, ketika nilai I sama dengan 4, maka akan melakukan perbandingan apakah nilai A4 lebih besar dari A5. Jika benar, maka lakukan pertukaran. X diisi dengan A4, kemudian A4 diisi berdasarkan A5, dan A5 diisi berdasarkan X. Perulangan dilakukan sebanyak 5 kali, dikarenakan A6 sudah tidak diikutsertakan dalam proses pengurutan. Isi elemen array setelah pengurutan tahap kedua dengan nilai K sama dengan 1. Elemen A5 tidak akan diikutkan pada proses pengurutan berikutnya karena sudah sesuai dengan bubble sort ascending, yaitu nilai paling besar diletakkan pada elemen paling kanan. Proses tahapan akan terus berulang. Ketika nilai K sama dengan 2, maka perulangan I dari 0 sampai dengan 3 atau akan berulang sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk pertukaran akan dilihat sesuai dengan datanya. Ketika nilai K sama dengan 3, maka perulangan I dari 0 sampai dengan 2 atau berulang sebanyak 3 kali. Sedangkan pertukaran datanya juga akan dilihat sesuai dengan data urutannya. Ketika nilai K sama dengan 4, maka perulangan I dari 0 sampai dengan 1 atau berulang sebanyak 2 kali. Ketika nilai K sama dengan 5, maka perulangan I dari 0 sampai dengan 0 atau berulang sebanyak 1 kali. Setelah teman-teman dapat memahami bubble sort, maka bubble sort dapat digunakan untuk membandingkan dua buah elemen array yang bersebelahan. Pengurutan dapat dilakukan dengan cara ascending, maka elemen terbesar diletakkan paling kanan, kemudian dapat juga dilakukan dengan cara descending, maka letakkan elemen terkecil paling kanan. Sekian video kali ini mengenai bubble sort. Semoga teman-teman dapat memahami tentang proses bubble sort dan dapat mengimplementasikannya pada program. Salam budi luhur.